saya ajak saudara buka Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ayat ini menarik sekali saudara. Saya punya waktu mengulik ayat ini dalam beberapa terjemahan and I'm blessed. Boleh saya bagikan kepada saudara? Hopefully dengan saya mencoba membedah itu nanti dengan beberapa terjemahan, itu tidak membuat saudara menjadi bingung. Kita lihat Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Ini ngeri loh saudara. Ia memberikan janji. Kalau janjinya saudara diberkati, janjinya saudara asik. Dia memberikan janji, sekali Tuhan ngomong, pasti digenapi. Janjinya apa? Satu kali lagi, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saya nggak tahu ya saudaraku, in case saudara adalah jenis orang Kristen yang berpikir gitu kan, mengikut Tuhan nanti akan jadi lebih baik, enak, hidup itu akan semakin ini ya saudaraku. Dan itu membuat saudara lalai, itu membuat saudara ternina bobok dan tertidur. Saya ingin juga mengingatkan kepada saudara, ada satu ayat yang menjanjikan bahwa goncangan itu pasti datang. Dan kalau saya tidak salah mengenal Tuhan saya, apa yang dia janjikan pasti terjadi. Poinnya sekali lagi, saya membawa saudara kembali pada understanding ini, wake up. Bukan mengeliminasi masalah, bukan mengeliminasi goncangan. Karena sudah dijanjikan, langit bumi boleh berlalu, firmanku tinggal. Saudara mau ngelawan apa? Ini buat saudara ya, ini tiba-tiba kayak kaget ya saudara. Aduh pastor, kayaknya saya signing jadi orang Kristen tidak berharap yang ini. Itu sebabnya banyak orang Kristen di tengah pandemi kemarin rontok. Karena berpikir kalau ikut Tuhan, Tuhan selalu tolong, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi. Tapi ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini mengatakan, satu kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi. Kalau bumi aja digoncang, yang satu ini langit juga akan digoncang. Ini tiba-tiba saudara lihat kiri kanan kayaknya salah nih datang ibadahnya nih. Ini pendetanya salah khotbah. Maafkan saya ya saudara, kalau saya tidak mempersiapkan saudara akan hal seperti ini ya. Saya terus menina-bobokkan saudara dengan saudara berpikir menjadi orang Kristen lalu kemudian things apa? Simsalabim abrakadabra terus diubah. No, saudara interested dengan hasil, Tuhan interested dengan proses. Maaf saudaraku. Buat saudara, kata-kata diberkati itu artinya saudara kaya. Buat Tuhan, kekayaan itu punya meaning yang jauh lebih dalam. Tidak semata-mata emas, perak, permata, dan harta, saudaraku. Kaya dalam hal apa? Kan gitu. Jadi nggak apa-apa ya, senggol kiri kanan. Masih mengasihi pendeta yang khotbah di depan enggak, saudara? Aduh, I think I have to share it to you. Saya harus bagikan sehingga saudara siap, saudara tidak menjadi orang-orang yang hancur di tengah semua goncangan. Saya bacakan ayat selanjutnya menarik sekali saudara. Ungkapan satu kali lagi, ayat ini menjelaskan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa goncangan itu ada, perkara di dalam goncangan saudara memilih tergoncang atau tidak, it's your choice.
Asik kan? Pastor, apakah bisa di tengah goncangan kita tidak tergoncang? Saya akan membawa saudara pada satu understanding yang kalau di dalam bahasa Indonesianya saudara nggak akan dapat. Itu sebabnya saya ajak saudara buka mau versi apapun boleh. Saya kemarin buka versi The King James, tapi saya akan bacakan dari versi The Message. Dalam versi The Message, ayat yang ke-27 ini mengatakan seperti ini. The phrase one last shaking means a thorough house cleaning. Artinya adalah pembersihan rumah menyeluruh. Getting rid of all the historical and religious junk. Menyingkirkan semua sejarah dan keagamaan, sampah-sampah keagamaan. So that the unshakable essential stand clear and uncluttered. Sehingga esensi utama yang tidak tergoncangkan itu tetap berdiri teguh. Kalau saudara buka di satu ayat sebelumnya dikatakan ini. One last shaking from top to bottom, stem to stern. Satu goncangan terakhir yang akan menggoncangkan dari yang utamanya stem. Stem itu tempat apa? Stem itu kalau saudara batang terus kemudian ada carang-carangnya itu stem. Yang paling esensial intinya stern. Stern itu buritan saudara. Stern itu bagian paling belakang dari kapal. Jadi kalau saya mengumpamakan itu dalam kapasitas keluarga maka yang paling atas sampai bawah. Kalau saya mengumpamakan itu dalam kapasitas perusahaan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kalau saya mengumpamakan itu dalam kapasitas kekuatan dari yang paling solid kuat sampai yang paling lemah. Itu digoncang saudara. Dan ayat 29 lebih menyenangkan lagi. Kenapa dia melakukan itu? Ayat 29 itu ngomong gini. He is actively cleaning house. Jadi Tuhan itu enggak membersihkannya separuh-separuh, tapi he is actively cleaning house. Ternyata yang dibersihin dalam hal ini tuh justru yang di dalam rumah. Halo? Adakah di sini yang ada di dalam rumah? Di dalam rumah berbicaranya ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengerti kebenaran. He is actively cleaning the house, torching all that needs to burn. Dibakari satu-satu yang perlu dibakar. Pastor kok firmannya hari ini gak enak toh pastor? Loh, tapi ini kebenaran. Saya nggak baca ayat, ini firman. Torching all that needs to burn and he won't quit until it's all cleansed. Dia nggak akan berhenti sampai semuanya bersih. Lah gimana? Ayat ini berlanjut. God himself is fire. Ayat ini mengingatkan saya saudaraku pada satu ayat yang lain yang mengatakan di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 ngomong gini. Sorry, 1 Korintus 3 saudaraku. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai ke-15 ngomong gini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jadi ini berbicaranya adalah tentang fondasi, balik-baliknya lagi.
Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ada kemiripan ya saudaraku ya. Ada kemiripan dari yang kita baca tadi ya. Hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Ayat yang baru kita baca tadi ngomong apa? God is fire. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. God is fire. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Akan diuji oleh Tuhan sendiri. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudaraku, apapun dengan apapun saudara itu membangun fondasi saudara, itu up to you. Just knowing bahwa mau saudara bangun itu dari emas harganya mahal, saudara harus nabung bayar harga supaya bisa memperoleh itu semuanya. Nggak segampang orang-orang lain yang mungkin membangun di atas jerami, di atas bata, di atas kayu yang jauh lebih murah saudaraku. Tapi semuanya itu akan diuji dengan api. Masalahnya bukan siapa lebih tinggi, lebih cepat. Kalau saudara hanya memberikan satu faktor penentu seseorang itu diberkati adalah dia menjadi kaya, titik. Saya tidak bilang untuk saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen nggak boleh kaya loh saudaraku. Kadangkala pengajaran di dalam internet apa segala macam tuh yang saya sebel dengan itu semua adalah nggak balance. Mereka mengatakan harus sederhana. Sederhana tidak sama dengan miskin. Sorry. Tetapi kekayaan itu sendiri bukan patokan utama engkau diberkati. Aminnya boleh yang paling keras. Understanding dan balance dari sebuah pengajaran akan membuat saudara memahami kebenaran itu dengan kacamata yang jelas. Karena Alkitab punya banyak faset seperti diamond. Saudara tidak bisa hanya mengambil satu sisi. Kalau saudara mau mengatakan seperti itu dan saudara membalikkan kepada Yesus sendiri, saudara jangan lupa loh. Tuhan Yesus pada saat dia disalib, jubahnya itu tidak dibagi. Saudara tahu kenapa? Di zaman itu jubah yang tidak ada satupun jahitannya seperti itu. Harganya super mahal. Itu sebabnya prajurit sampai enggak tega untuk membagi jubah itu. Saking mahalnya. Untuk saudara bisa, come on. So that you can get the balance understanding. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Saya kembali di sini saudaraku. Tapi terlepas dari semuanya itu, Tuhan tidak akan berhenti sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, come on, bangun fondasimu dengan benar. Karena satu kali kelak dengan apa engkau membangun, saudara boleh, pastor saya hidup sesuka-suka saya, ini hidup saya, this is my life. Pastor nggak bisa atur saya harus hidup bagaimana. Betul, saya agree with you. Terlepas kau mau hidup seperti apapun, you can live what you like. Satu kali kelak, semuanya akan diuji. Yang siap sama enggak siap, dua-duanya diuji.